Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2, subtema 3, masih di tema 1 kelas 6. Jadi subtema 3 kita memasuki ya. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nah, di sini pembelajaran 2 ada beberapa hal yang akan kita selesaikan di sini. Diharapkan kalian mampu menyelesaikannya. Yang pertama adalah ini, kalian mampu menyebutkan ya. Jadi diharapkan di sini nanti mampu menyebutkan operasi hitung. Jadi ini nanti menyebutkan. Yang kedua, menentukan operasi hitung campuran serta menyelesaikan soalnya. Nanti biasanya ini ada di beberapa soal yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait menyayangi hewan. Yang keempat ini adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, nanti diharapkan kalian mampu merencanakan pewarnaan desain patung. Jadi nanti diharapkan patung-patung yang belum dikumpulkan silakan diberi warna. Nah, diberi warna. Yang sudah dikumpulkan bagaimana? Boleh diambil. Boleh diambil. Nanti kalian beri warna ya. Patungnya diberi warna. Itu untuk 5 dan 6. Jadi di sini kalian akan memberi warna patung yang pernah kalian buat. Silakan nanti patungnya yang sudah dikumpulkan, baik yang ini yang kayu ya, patung yang kayu. Yang kayu nanti diambil, yang belum dikumpulkan silakan diberi warna, yang sudah dikumpulkan nanti diambil diberi warna. Gitu ya, supaya kegiatannya berlanjut. Nah, di sini kamu sudah belajar tentang hewan serta selama 1 minggu banyak hal yang kamu pelajari dan kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara ASEAN. Menarik? Ya, tentu saja menarik. Ya, sebentar ya. Pada kegiatan selanjutnya kita akan lihat. Nah, di sini cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Buat hubungan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan nilai Pancasila yang sesuai. Jadi di sini kalian diharapkan cermati beberapa sikap. Ada beberapa sikap menggunakan tanda panah. Kemudian hubungkan antara sikap dengan nilai Pancasila yang sesuai. Jadi nanti misalnya begini, misal sikap peduli. Nah, peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan itu, saya hapus tulisannya kurang bagus ya. Tulis. Nah, peduli lingkungan. Peduli lingkungan di sini lingkungan. Nah, ini peduli lingkungan cocoknya dengan sila keberapa? Oh, berarti sila kelima karena kaitannya dengan kemakmuran atau kesejahteraan banyak orang gitu ya. Itu contoh. Sekarang akan kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Perhatikan di sini. Nah, di sini kalian diharapkan mampu memberikan atau menemukan contoh tentang pelaksanaan sila Pancasila terkait dengan menyayangi hewan. Kemudian melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini yang penting daripada halaman ini, kalian diharapkan itu. Nah, di sini silahkan kalian silang-silang menggunakan tanda panah. Jadi menggunakan tanda panah itu ini namanya adalah sama mencocokkan ya. Nah, nanti membantu teman saat jatuh dari sepeda, cocoknya kemana? Apa ke sini? Kalau ke sini ya ke sini. Kalau tidak ke sini misalnya ini dihapus. Jadi begitu. Boleh juga misalnya, oh ini cocoknya ke sini Pak. Oh misalnya begitu. Boleh? Ya kalau memang kalian duga itu, ya kalian jawabnya itu. Kalau bukan ya silakan dipilih yang tepat. Oh ini ke sini Pak. Ini hanya misal ya. Misal begitu. Silakan ditemukan ini yang mana yang cocok. Nanti ini apakah ini ke sini, ini kemana, ini panahnya kemana, ini kemana. Nah nanti ini tugas ya. Nah, ini tugas saya tulis. Ini tugas. Tugasnya mencocokkan dengan panah. Tadi sudah dikatakan panah.
Misalnya ini satu, ini cocoknya dengan yang bawah misalnya. Oh, ini tinggal dipanah ke sini. Nanti ini ditulis. Silakan nanti ditulis di buku gitu ya. Ini contoh cocokannya, pencocokannya seperti ini. Menggunakan panah. Paham ya? Gampang lah. Nah, nanti kita lanjutkan di sini. Nanti ini dikumpulkan, ini tugas. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Kurang jelas ya, saya perjelas. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu menghormati hewan? Nah, ini silakan dijawab dalam hati, tidak perlu di dalam buku. Ini saya ulang ya. Hilang tampilannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Bacalah teks berikut. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajak bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutup luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Di sini ada hal yang perlu kalian cermati, yaitu apa di sini? Jadi Lina mengobatkan kucingnya ya. Lina mengobatkan kucingnya ke dokter. Lah kamu sikap Lina terkait dengan mengobatkan atau membawa kucingnya ke dokter itu bagaimana di situ. Jadi ya di sini ya. Nah, membawa kucingnya kemana? Ke dokter hewan. Lah sikap Lina ini termasuk penjelasan sila Pancasila yang keberapa? Ke titik-titik, nanti dijawab dan kemudian jelaskan alasanmu. Jelaskan alasannya. Misal saya beri contoh. Tapi ini beda ya contohnya. Ini menolong hewan, sekarang saya beri contoh. Misalnya, saya ikut gotong royong. Nah, gotong royong. Apa contohnya gotong royong apa-apa? Saya hapus. Misalnya bukan gotong royong ya. Kalau gotong royong sila berapa? Gotong royong misalnya. Gotong royong membangun jembatan. Nah, gotong royong membangun jembatan berarti ini termasuk sila ketiga. Karena apa? Karena ini rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi alasannya ini contoh, ini hanya contoh. Karena rela berkorban untuk kepentingan tulisannya jelek sekali ya. Saya perjelas saja. Karena rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak usah saya tulis saja. Itu gotong royong. Dan gotong royong juga memperkuat persatuan dan kesatuan. Alasan kenapa gotong royong disebut masuk sila ketiga, alasan pertama adalah karena memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua adalah karena adanya rela berkorban. Sikap rela berkorban. Berkorban apa? Berkorban tenaga dan waktu. Berkorban untuk bangsa dan negara. Kan itu ya. Bangsa dan negara. Nah, itu alasan kenapa gotong royong masuk sila ketiga. Lah nanti sikap Lina ini masuk sila keberapa? Lah kamu beri alasan. Kenapa sikap Lina tersebut masuk ke Pancasila sila tersebut? Contohnya seperti di samping. Kalau masih bingung silakan diulang. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Jadi di sini kalian membuat desain dan motif patung. Tadi sudah saya katakan. Nanti patung kalian, patung kayu ya, patung kayunya silakan yang belum dikumpulkan diwarnai. Kemudian
Yang sudah dikumpulkan silakan diambil, nanti dibawa pulang dulu, nanti diwarnai ya, begitu. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini apa yang kamu lakukan? Jadi apa yang kamu lakukan? Pertanyaan ini juga dijawab. Apa yang kamu lakukan apabila menjadi lina? Kamu menjadi lina terkait sila Pancasila. Apakah kucingnya dibiarkan saja? Ben, cur, bae. Ya, apa begitu? Apa bagaimana? Nah, di sini silakan kamu isikan di sini. Kita lanjutkan. Nah, di sini mewarnai patung. Ini bahannya terserah, nanti kamu memberi warna patungnya. Boleh menggunakan cat minyak, boleh menggunakan cat akrilik. Kalau tidak punya, boleh pakai teres. Teres makanan boleh. Kalau itu semakin tidak punya, kalian boleh pakai kunyit atau pewarna lainnya ya. Kunyit kan sama, bisa warna kuning ya. Warna-warna merah nanti kalian bisa ambil dari daun jati. Kalau yang paling murah sebenarnya teres makanan. Ini murah sekali, 100 plastik kecil itu paling hanya Rp500. Hanya Rp500 itu. Teres yang sering buat untuk membuat lapis, kue lapis itu boleh pakai itu. Kalau punya cat minyak ya pakai cat minyak. Kalau punya cat tembok pakai cat tembok. Silakan kalian kerjakan. Pewarnanya bebas ya. Pakai cat apa yang dipunyai. Paling murah memang teres makanan ya namanya ya. Itu paling murah. Patung kayunya ya yang silakan yang diwarnai. Untuk halaman ini kelihatannya tidak ada yang kita lihat lagi. Kita lanjutkan pada halaman ini selanjutnya. Nah, ini masih berbicara masalah patung. Silakan, ini masih berbicara masalah patung. Silakan setiap bagian patungnya diwarnai sesuka kalian, begitu ya. Bisa menggunakan cat, bisa juga tidak menggunakan cat. Kalau tidak menggunakan cat, menggunakan kertas pewarnaannya. Boleh juga pakai jari. Kalau cat minyak jangan pakai jari karena kotor ya. Bisa juga spidol direndam, lalu yang spidol warna ya, direndam itu juga bisa menghasilkan pewarna. Jadi banyak sekali yang boleh digunakan. Boleh menggunakan teres, boleh. Teres makanan, boleh juga menggunakan cat air. Cat air itu satu box itu 5.000 kalau yang itu ya. Boleh juga cat minyak. Cat minyak itu cat yang biasa digunakan untuk mengecat pintu, lemari, itu cat minyak ya. Boleh juga cat tembok. Cat tembok ini kalau kalian punya pakai cat tembok. Tapi carilah yang murah, yang paling murah yang ini ya. Paling murah ini tentunya. Cat air sebenarnya juga murah, tapi tempatnya belinya agak jauh. Nah, di sini kita lihat ini ada limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur semakin hari semakin banyak. Jadi di sini untung ada pengusaha cangkang telur. Para pengusaha tersebut memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinannya. Ini di sini kalian tidak ada yang dikerjakan, ini hanya membaca saja, tapi ini dicontohkan. Dicontohkan sebuah patung. Nah, ini patung dari telur. Nah, patung dari telur. Nah, cangkang telur ya. Patung cangkang. Nah, ini saya tulis. Cangkang telur. Patung dari cangkang telur. Patung yang dibuat dari cangkang telur ini. Ini ya. Nah, ini dikasih dedaunan atasnya. Apakah boleh menggunakan patung ini yang belum buat? Boleh. Jadi kalian boleh. Nah, boleh buat patung. Boleh ini yang bagi yang belum buat ya. Boleh buat patung dari telur, dari cangkang telur. Patung dari cangkang telur, dari cangkang telur. Ini boleh. Kalian boleh buat dari patung cangkang telur. Jangan lupa dikasih warna ya. Boleh juga dari cangkang telur. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini. Jadi di sini diharapkan kalian mampu menyebutkan operasi hitung campuran distributif dengan benar dan menyelesaikan soal cerita mengenai distributif. Dan di sini ada soal lagi. Dayu dan Siti memiliki 3 kotak kerajinan dari cangkang telur. Setiap kotak berisi 9 kerajinan yang berwarna merah. 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau.
Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Ya silakan nanti ini dicoba dikerjakan. Setelah itu silakan dimasukkan ke sini dan nanti dijelaskan jawabannya maka ini. Paham ya? Nanti silakan tuliskan operasi hitungnya. Jadi operasi hitungnya ditulis bagaimana? Saya akan buat soal yang mungkin agak sama dengan ini ya. Saya beri contoh. Nah, Umi dan Ani, memiliki 3 kantong. Nah, jangan 3 nih, 3 nanti contohnya 3 lagi. Saya tulis di sini. Nah, tidak perlu saya besarkan 3 kantong, 3 lagi. 5 kantong misalnya, 5 kantong apa? 5 kantong permen. Nah, permen. 5 kantong permen. 5 kantong permen. Setiap kantong, kantong berisi misalnya 8 permen jahe. Wah, jangan permen jahe lah. Ini permen bungkus. Nah ya, warna lah ya. Warna hijau dan 9, jangan 9. Kita ganti supaya tidak sama. 7 warna kuning. Nah, kuning. Sisanya apa sudah saja, enggak usah pakai sisanya ya. Nah, jadi di sini. Nah, di sini kalian diminta tuliskan jawabannya. Pertanyaannya berapa jumlah kerajinan telur ya? Pertanyaannya berapa jumlah permen? Kita samakan. Berapa jumlah permen? Permen yang dibawa Umi dan Ani. Kita akan lingkari Ani ya, Ani. Nah, ini Ani. Nah, kita lingkari dulu ininya. 5, angka-angkanya kita lingkari ya. 8 hijau, 7 kuning. Nah, ini kita lingkari dulu. Ada 5 kantong, 8 hijau dan 7 kuning. Lalu kita buat persamaan distributif. Distributif itu artinya apa? Distributif itu artinya persebaran. Distribusi, didistribusikan ya. Didistribusikan, itu disebar. Nah, bentuknya seperti apa? 5 kantong ya, kita tulis 5 kantong kali isinya kantong, kita dalam kurung. Isinya kan di dalam kurung, isinya kan di dalam kantong ya. Makanya dikurung. Makanya kita kurung. Kurungnya berarti pertama adalah 8. Kenapa 8 hijau? Ini 8 hijau. Lalu ditambah 8 hijau, ini ada 7 kuning. Nah, jadi operasinya seperti ini ya. 5 itu asalnya dari 5 kantong. Lalu di dalam kantong isinya apa? Di dalam kantong itu isinya adalah 1 kantong itu 8 hijau dan 7 kuning. Maka operasinya jadi seperti ini. Nah, kemudian karena ini operasinya didistribusikan, maka akan kita sebar. Jadinya 5 kali 8 asalnya 5 kantong dikali 8 karena setiap kantong berisi 8 warna hijau. Ditambah 5 kantong isinya 7 kuning. Jadi begitu ya. Persebaran sifatnya. Jadinya di sini 40 ditambah berapa? 35 sama dengan 75. Pemahamannya seperti itu. 75. 40 ditambah 35. 75 ya. Temukan jawabannya. Tulis operasi hitung di atas. Jelaskan hasil jawabanmu dalam kalimat. Nah, ini
ini dimasukkan ke sini. Bentuknya seperti ini. Lah yang ini bagaimana? Yang ini ditulis dengan kalimat. Kalimatnya bagaimana? Oke, kita akan tulis. Berarti yang dibawa Dayu, nah Dayu membawa. Nah, kurang jelas tulisannya ya, maaf. Saya tulis agak ini ya, saya perjelas. Dayu, nah ini Dayu, jangan Dayu. Ini tadi kita tidak menggunakan Dayu ya. Dayu ya. Kita menggunakan siapa tadi? Umi dan Ani. Umi dan Ani. Dan Ani membawa. Nah, membawa 75 permen. 75 permen yang terdiri dari 40 permen. Nah, karena apa 40? Lah ini kan 40 tadi. 40 permen warna hijau dan 35 warna kuning. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi dijelaskan totalnya berapa, nanti yang beda warna berapa. Paham ya? Nanti itu sama. Jadi nanti dijelaskan yang merah berapa, yang hijau berapa, totalnya gitu. Ini contohnya ya. Kemudian dilihat di sini hari ini, nah ini nanti diselesaikan ya. Ini soal yang sama. Ini soalnya nanti diselesaikan, dicari bentuknya ya, dijawab. Ini soalnya coba dijawab. Kita lanjutkan ya. Ini gampang nanti, gampang. Ini soalnya gampang sekali. Ini tidak perlu saya beri contoh ya, karena gampang. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Tuliskan operasi hitung di atas. Bingung tidak? Bingung. Ya, saya beri contoh. Saya beri contoh untuk yang ini. Jenis ya. Nah, hari ini ia membeli 2 kalung. Membeli 2 karung beras cangkang telur seharga 250.000 dan 1 karung seharga 150.000. Berapa uang kembali yang diterima apabila ia membayar dengan uang 700.000? Baik, saya beri contoh kalau bingung ya. Saya beri contoh di sini. Saya akan memberi contoh. Saya tidak menulis tapi saya tulis paman. Nah, paman membeli 3 baju. Nah, baju dengan harga sebagai berikut, dengan harga berbeda. Saya tulis 2 baju koko seharga misalnya 50.000. Satu baju seharga ini saya hapus berbeda gitu saja ya. Beda. Satu baju seharga misalnya 70.000. Paman, nah ini paman membayar dengan uang 2 lembar 100 ribuan. Berapa uang kembaliannya? Nah, kembaliannya. Kita tulis persamaannya. Kita hitung, kita lihat ada berapa baju? 3. Yang 2 itu harganya 50.000. Yang 1 harganya 70.000.
Jadi kita hitung uangnya dulu. Uangnya ada berapa? Uangnya 2 lembar ya. Berarti di sini kembalian kita tulis kembalian itu sama dengan bayarnya, bayar dikurangi beli ya, bayar dikurangi beli. Jujulnya atau kembalian. Bayarnya berapa? Berarti 2 kali 50. Oh, 100.000 ya, bukan 50.000 ya. 2 kali 100.000. 2 kali 100.000. 2 kali 100.000 berarti dikurangi. Belanjanya berapa? Dikurangi 2 kali. Nah, ini 2 kali 50.000. Dikurangi lagi 70.000. Karena ini beli baju 70.000. Ini nanti diselesaikan. Nah, terus kemudian 200.000 kita kan dahulukan kali ya karena urutan pengerjaannya seperti itu. Dikurangi. Nah, kita kerjakan kalinya juga ini 100.000. Kurangi lagi 70.000. Ini contoh. Nanti yang di depan itu berbeda. Contohnya lebih sulit daripada pekerjaannya tadi. Kalau yang tadi lebih mudah. Yang penting kalau membeli itu uangnya berkurang. Intinya seperti itu saja. Nah, ini tinggal dikurang. Nah, kurang berarti sisanya tinggal 30.000. Nah, nanti ini yang seperti ini masuk ke sini. Jelaskan hasil jawabanmu dengan kalimat. Nah, ini pakai kalimat ya. Uang paman. Nah, ini seperti ini. Uang paman sebanyak berapa? 200.000 digunakan. Nah, digunakan untuk belanja sebanyak. Nah, sebanyak berapa? 130.000. 130. Oh, 170, Pak. Oh iya. 170, bukan 30 ya. 170. Nah, 170.000. Kembali 30.000. Itu seperti itu saja. Apakah boleh Pak disebutkan nanti untuk membeli baju koko 100.000 untuk membeli baju yang lain seharga 70.000 di kalimat yang ini disisipkan? Boleh, itu lebih baik dan lebih lengkap. Kalau misalnya bunyinya begini, uang paman sebanyak 200.000 digunakan untuk belanja baju koko sebesar 100.000, kemudian digunakan untuk belanja yang lain 70.000, sehingga sisa uang paman adalah 200.000 dikurangi 170.000, sehingga tersisa 30.000. Seperti itu boleh Pak? Boleh, seperti itu boleh. Kalau masih bingung, silakan diulang videonya ya. Di sini ini tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Itu tugasnya hanya ini tugas ya, yang ini tugas. Sama depan halamannya ini juga tugas. Ini sudah saya beri contoh dengan contoh yang berbeda. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran ketiga, tapi pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup dulu pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.